Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan seluruh kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dewa Wisata, tempat kita sama-sama menjelajah sejarah, menyelami kisah suci, dan menapaki jejak-jejak agung yang ditinggalkan para utusan Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh sahabat wisata yang selalu setia mendukung dan menemani perjalanan spiritual ini. Kehadiran kalian adalah cahaya yang terus menguatkan langkah kami. Dan untuk sahabat wisata yang baru bergabung, selamat datang dalam keluarga besar penuh keberkahan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak pernah ketinggalan konten terbaik dari Dewa Wisata. Sebelum kita memasuki kisah agung hari ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah melapangkan rezeki, menenangkan hati, menjaga kesehatan, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kesempatan bagi seluruh sahabat wisata untuk dapat menginjakkan kaki di Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, hari ini kita akan menempuh sebuah perjalanan panjang. Perjalanan menelusuri sejarah kota bercahaya, Madinah, rumah Nabi, kota hijrah, pusat rahmat bagi semesta alam. Sebuah kisah yang layak diceritakan dengan hati yang penuh cinta. Madinah, kota yang setiap tahunnya menyambut jutaan jiwa yang merindukan kedamaian. Kota yang bahkan hembusan anginnya terasa seperti salam dari masa lalu. Ketika mata kita memandang Masjid Nabawi, di sana kita melihat payung-payung raksasa yang membentang seperti sayap malaikat, melindungi jamaah dari panas matahari. Teknologi modern dipadukan dengan kemuliaan spiritual, menciptakan kenyamanan bagi para tamu Allah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Sistem pendingin yang bekerja sepanjang hari, petugas yang melayani dengan penuh hormat, jalan-jalan kota yang bersih. Semua terasa seperti sambutan hangat dari kota yang tidak pernah tidur dalam doa dan zikir. Madinah hari ini adalah bukti bahwa kemajuan tidak pernah memadamkan cahaya keimanan, justru memperindahnya. Di balik keindahan spiritualnya, Madinah juga berdiri sebagai pusat ilmu. Universitas Islam Madinah menjadi magnet yang menarik ribuan pelajar dari seluruh dunia. Mereka datang dari benua yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Namun mereka dipersatukan oleh satu tujuan, menimba ilmu di kota suci Rasulullah. Disinilah lahir ulama, peneliti, pemikir, dan dai yang meneruskan cahaya Islam. Ilmu yang dipelajari di Madinah bukan hanya memenuhi akal, tetapi juga menghidupkan jiwa. Jauh sebelum kota ini bercahaya, nama tempat ini bukanlah Madinah. Ia dikenal sebagai Yathrib, sebuah kota kecil yang dipenuhi konflik suku, perbedaan, dan ketegangan. Disinilah suku Aus dan Khazraj bertikai selama bertahun-tahun. Mereka memanggil dukun, penyair, dan pemimpin perang, namun tak pernah benar-benar berdamai. Lalu datanglah secercah harapan. Ketika kabar tentang seorang nabi terakhir mulai tersebar, hati masyarakat Yathrib bergerak, mencari kedamaian, mencari kebenaran. Dan ketika Rasulullah tiba pada peristiwa hijrah, Yathrib berubah menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, kota yang disinari cahaya kerasulan. Hijrah bukan sekadar perpindahan fisik. Hijrah adalah perpindahan jiwa dari gelap menuju terang. Perpindahan dari permusuhan menuju persaudaraan, dari amarah menuju kasih sayang. Di Madinah, Islam dibangun, diperjuangkan, dan diperteguh.
Di kota inilah ayat-ayat Al-Quran turun untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan ibadah. Rasulullah memulai langkah besar dengan menyatukan suku-suku yang saling bertikai. Beliau membuat aturan yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Madinah, konstitusi pertama dalam sejarah manusia yang mengatur kehidupan bernegara dengan nilai keadilan dan toleransi. Muslim, Yahudi, suku-suku Arab, pendatang, semua disatukan dalam damai. Tidak ada yang lebih mulia kecuali yang paling bertakwa. Madinah menjadi kota tempat perbedaan hidup dalam harmoni, jauh sebelum dunia modern belajar tentang toleransi. Keindahan Madinah tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan Rasulullah. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin negara, pendidik, panglima, dan sahabat bagi semua orang. Keadilan beliau menenangkan, kebijaksanaan beliau mempersatukan, ketegasan beliau menjaga prinsip, kelembutan beliau menguatkan hati yang rapuh. Sifat-sifat kepemimpinan inilah yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan sosial, dan di dalam hati kita sendiri. Salah satu kisah paling menggetarkan dari Madinah adalah damainya suku Aus dan Khazraj, dua suku yang bertikai puluhan tahun. Akhirnya dipersatukan oleh seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Dengan kelembutan tutur kata dan ketulusan hati, Mus'ab berhasil melunakkan hati-hati yang keras. Dari kisah inilah kita belajar bahwa komunikasi, kesabaran, dan ketulusan adalah kunci perdamaian. Madinah mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di kota ini, nilai sosial dijunjung tinggi, nilai spiritual dijaga dengan penuh cinta, dan nilai kemanusiaan ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Madinah menjadi kota tempat ibadah bukan hanya di masjid, tetapi juga di pasar, di jalanan, di rumah, dan dalam setiap interaksi. Peta sejarah Madinah adalah cermin perjalanan umat manusia. Ia berawal dari kota kecil yang dilanda konflik, kemudian berubah menjadi pusat peradaban yang menerangi dunia. Madinah bukan hanya sebuah tempat, ia adalah pelajaran, inspirasi, dan keteladanan. Ia adalah kota cinta, kota cahaya, kota nabi, kota kedamaian. Sahabat, semoga suatu hari setiap dari kita dapat memijakkan kaki di sana, merasakan sejuknya angin Madinah, menangisi rindu di Raudhah, dan mengirimkan salam langsung kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat wisata yang sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan konten-konten yang membawa manfaat dan keberkahan. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini kepada keluarga dan sahabat yang lain, agar semakin banyak yang merasakan keindahan kisah ini. Sampai bertemu di video berikutnya, bersama Dewa Wisata. Menjelajah keindahan, menyatu dengan wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C.